sahabat Miraset, kenapa sih kita perlu lihatnya laporan keuangan gitu ya? Kenapa sih nggak lihat-lihatnya yang lain? Karena laporan keuangan itu bentuknya adalah analisa yang kita bisa lakukan secara kuantitatif. Jadi dengan laporan keuangan itu kita bisa mengetahui apa aja. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu kan adalah hasil akhir dari pencatatan akuntansi ya. Jadi kinerja perusahaan lah gampangnya itu digambarkan lewat laporan keuangan begitu. Jadi bagaimanapun laporan keuangan itu adalah bagian yang sangat penting untuk menganalisa, apalagi analisa fundamental dari suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan itu digunakan oleh siapa aja sih? Jadi ini hanya sebagian kecil pengguna laporan keuangan. Yang pasti laporan keuangan itu digunakan yang paling utama itu adalah oleh pemilik saham. Dalam hal ini adalah investor, baik itu pemilik saham mayoritas ataupun minoritas seperti kita. Kenapa? Karena di laporan keuangan kita bisa mengetahui seberapa baik sih perusahaan berkinerja. Ingat loh bahwa kita itu adalah yang punya perusahaan. Jadi kalau kita punya perusahaan, otomatis kita pengen tahu dong kinerjanya bagus atau enggak, bisa efisien atau enggak perusahaan ini. Nah, itu kita bisa tahunya dari mana? Itu tahunya dari laporan keuangan. Selain investor yang pengguna laporan keuangan, itu juga adalah debitur dalam hal ini kalau misalnya perusahaan pinjam uang ke bank, nerbitin obligasi. Nah, debitur-debitur ini perlu lihat laporan keuangan untuk mengetahui apa, mampu nggak sih perusahaan ini bayar bunganya, apalagi bayar pokoknya. Nah, seperti itu. Kemudian laporan keuangan juga digunakan untuk pelaporan pajak dan juga untuk perusahaan yang TBK ini digunakan salah satunya juga oleh analis itu untuk mengevaluasi, untuk mengetahui berapa sih harga wajarnya. Kalau misalnya sahabat Mira Asset ingat kita ngomongin minggu lalu ke si laporan analisa fundamental kan tujuannya untuk mengetahui harga wajar. Nah, salah satu caranya mengetahui harga wajar ya kita harus melihat atau memproyeksi laporan keuangan begitu. Dan kenapa kita penting untuk mengetahui laporan keuangan? Karena ini sahabat Mireset, laba bersih dan harga saham. Jadi kenaikan laba bersih itu akan diimbangi atau akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Jadi korelasinya adalah positif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya labanya turun, kinerjanya turun, begitu ya, maka harga sahamnya juga akan turun. Walaupun tidak 100% ataupun tidak instan begitu, tapi korelasinya adalah positif. Dan kelebihan dan kekurangan laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu tersedia dengan luas, bisa diakses oleh siapa aja. Kemudian juga tadi ini bisa mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Tapi kekurangannya apa? Data yang disajikan itu adalah data masa lalu. Jadi kita ini perusahaan ini tahun depan gimana ya? Nah, itu kita harus bikin proyeksi. Kenapa? Karena yang disajikan yang sudah ditulis itu adalah data masa lalu. Dan laporan keuangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada apa aja sih di laporan keuangan? Kalau sahabat Mira Asset buka, itu biasanya ada 4 bagian besar. Laporan posisi keuangan yang kita biasa sebut dengan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca itu isinya cuma 3, sahabat Mira Asset. Jadi isinya tuh cuma aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu berapa yang dimiliki perseroan, liabilitas itu berapa sih kewajibannya, dan ini adalah berapa modalnya. Begitu. Sedangkan kalau mau lihat kinerja, oh ya sebentar saya sekalian bahas satu contoh ya. Jadi ini adalah laporan keuangannya Sido. Jadi kalau sahabat Mira Asset mau menganalisa laporan keuangan, salah satunya adalah kita menganalisa berapa sih pertumbuhannya. Jadi sahabat Mira Asset bisa masuk ke menu 1921 di HOTS ya. Nanti di situ ada menu income statement, kemudian masuk ke yang balance sheet. Nah, ini bisa dilihat nih berapa sih kenaikannya begitu. Karena idealnya aset itu kan bertambah. Sedangkan kalau kewajiban idealnya berkurang atau bisa juga bertambah. Yang penting alasannya jelas gitu. Jadi, sahabat Miraset bisa lihat nih ini kenapa sih berkurang? Nanti bisa dicari tahu alasannya. Kemudian kalau untuk laporan laba rugi sendiri itu juga isinya adalah 3, yaitu pendapatan, beban, dan juga laba atau rugi. Nah, di sini nanti sahabat Mira Asset bisa lihat nih kinerja perseroan. Oh, ternyata Sido muncul di kinerja laporan keuangannya, laba ruginya mengalami kenaikan nih dari sisi pendapatannya naik, gross profit-nya naik, kemudian laba operasionalnya naik sampai akhirnya laba bersihnya naik. Begitu. Nah, ini kita bisa hitung secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau juga secara kuartaran. Jadi dibandingkan antara kuartal 3 dengan kuartal 2.
Kemudian laporan arus kas itu isinya ini, operasi, kegiatan operasi, investasi, dan juga kegiatan pendanaan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya ada penurunan, nah kalau kegiatan operasi itu idealnya memang meningkat. Kegiatan investasi itu idealnya meningkat karena perusahaan melakukan investasi, uangnya keluar, jadi pasti akan meningkat. Nah, financing, ini kita perlu cari tahu nih kenapa meningkat. Nah, salah satunya kalau SIDO ini kenapa meningkat financingnya, kenapa juga tadi kasnya berkurang karena ada pembagian dividen. Karena kan kalau pembagian dividen itu akan mengurangi saldo kas begitu. Nah, ini alasan kenapa salah satunya kenapa kita bisa kita patut mengupdate nih mengenai laporan keuangan. Ini adalah sebenarnya saya bukan mau ngajarin chart, tapi ingin hanya menunjukkan perubahan harga. Jadi SIDO muncul dalam tahun ini itu mengumumkan laporan keuangan kan udah 3 kali. Yang ini ada di tanggal 23 April, ada di tanggal 27 Juli, dan juga 18 Oktober nih kuartal 1, kuartal 2, dan juga kuartal 3. Sahabat Miraset bisa lihat di sini pergerakan harganya SIDO muncul. Ini adalah yang kuartal 1, ini yang kuartal 2, ini yang kuartal 3. Nah, kenapa kita lihat salah satunya, kenapa yang di kuartal 3 ini harganya melesat cukup baik? Kalau dari sisi laporan keuangan memang karena kinerjanya secara kuartalan itu lebih baik dari kuartal sebelumnya. Begitu. Jadi kinerja SIDO muncul di kuartal 3 ini lebih baik. Makanya itu salah satu alasan kenapa harga sahamnya naik.